Jumpa lagi dengan saya, Abah Caca. Bagi yang baru masuk ke channel saya, episode kali ini masih berjudul Pengangguran Membantu Presiden Melawan Korupsi. Kenapa membantu Presiden? Karena Presiden sendiri yang bilang bahwa beliau butuh bantuan kita untuk melawan korupsi. Saya minta dukunganmu, bantu saya berantas korupsi. Sekarang saya udah beberapa hari di Jogja ya. Menurut pengalaman saya, Jogja sekarang itu tidak seperti Jogja dulu. Jadi kalau Jogja yang dulu, yang masa beberapa tahun ke belakang, itu terasa banget Jogjanya. Khususnya di Malioboro ya. Nah, kalau sekarang Malioboro itu cenderung modern. Nah, tapi ketika modernisasi dilakukan di Malioboro, maka kita bisa melihat turis asing mulai berkurang. Kenapa? Karena turis asing menyukai daerah-daerah yang otentik. Nah, sekarang otentisitas dari Malioboro itu kalau menurut saya udah berkurang. Apa bedanya kalau kita jalan-jalan di Bandung dan di Jakarta? Hampir sama. Kanan kiri ada mall ya kan? Justru kalau dulu yang bikin saya tertarik Jogja tuh karena otentik. Misalkan di pinggir-pinggir jalan tuh yang jualan tuh yang pakai bakul, terus banyak yang pakai sepeda. Pokoknya jadul banget. Nah, kalau bisa sih itu dikembalikan ya, sehingga nanti otentisitas dari Yogyakarta itu bisa mampu menarik wisatawan asing lagi, dan wisatawan lokal pun akan merasa ketika datang ke Jogja ada di dimensi lain, dimensi jadul. Itu satu. Terus yang kedua, dulu terkenal Jogja tuh murah-murah, biaya hidup tuh murah, makan murah tapi porsinya banyak. Nah, kalau sekarang harga di Jogja itu sama dengan kota lain, mirip-mirip, jadi sudah tidak murah lagi. Wajar, karena memang harga-harga bahan dasar pokok itu sama, nggak ada yang murah. Sayuran apakah lebih murah dibanding wilayah lain? Nggak juga. Beras nggak juga, bensin nggak juga. Jadi wajar kalau sekarang harga di Jogja itu ya sama dengan kota-kota lain. Nah, tinggal bagaimana caranya upah minimum para pekerja di Yogyakarta ditingkatkan. Kenapa? Karena biaya hidupnya pun sudah naik, tidak seperti dulu lagi. Nah, terus di Jogja ini kan lagi diselenggarakan acara dari KPK terkait Hari Korupsi Sedunia. Pas saya masuk, saya melihat acaranya kayak festival begitu. Kalau menurut saya sih dari sisi edukasinya kurang. Saya sih berharap di acara Hakordia KPK menyelenggarakan edukasi yang benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya bagaimana caranya masyarakat mempertanyakan transparansi anggaran, sehingga nanti masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran, ya kan? Kemudian saya berharap KPK mengajarkan juga masyarakat bagaimana caranya melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara yang aman. Jadi kan selama ini yang melaporkan itu cenderung takut. Seperti lagi contoh ada nih, bagaimana caranya rakyat bikin sistem transparansi digital. Nah, kalau saya sih melihat acara korupsi yang di Jogja ini ya, yang diselenggarakan oleh KPK, saya lebih menilai ini lebih ke seremonial, ya kan? Padahal kan anggarannya lumayan. Kalau saya cara melawan korupsi ya, saya akan bertanya kepada 1.000 orang masyarakat dengan pertanyaan yang sama, lalu kita lihat dari 1.000 itu responnya bagaimana. Nah, nanti berdasarkan pertanyaan yang sama itu kita bisa menyimpulkan bahwa begini tuh masyarakat Indonesia terhadap masalah korupsi. Nah, nanti masuk tuh kesimpulan apakah wajar korupsi di Indonesia merajalela karena masyarakatnya demikian. Nah, kemudian saya pun bikin sistem transparansi digital terkait masalah data warga miskin. Data warga miskin itu semrawut sehingga menimbulkan salah sasaran, kemudian mudah dikorupsi anggarannya karena datanya tidak akurat. Ini ada andong nih, ada kuda. Mundur. Ada kuda. Mas, masuk video saya Mas ya, boleh ya? Mas sebagai warga masyarakat ya, di Indonesia katanya banyak korupsi, benar nggak Mas? Wah, kalau saya itu nggak tahu apa-apa, nggak pernah ngikutin kayak gitu, nggak. Ya. Cuma lihat-lihat di TV aja, nggak pernah. Tapi banyak ya korupsi ya? Iya. Oke, nah sebagai masyarakat Mas melawan korupsi bagaimana Mas? Wah, gimana ya kalau enaknya itu ya korupsi harus hilang, biar
negaranya makmur gitu. Nah, Mas sebagai warga masyarakat pernah melakukan apa, Mas, dalam rangka melawan korupsi? Nah, contohnya apa ya? Apa coba? Belum ya? Belum ya. Nah, itu tadi salah satu contoh apa yang saya tanyakan kepada masyarakat ya terkait korupsi. Nah, sekarang kita tanya lagi ya, bagaimana respon masyarakat selanjutnya. Jadi kalau misalnya dari 1.000 orang, kita akan tahu jawabannya seperti apa, lalu kita simpulkan. Apakah wajar di Indonesia korupsinya merajalela? Karena masyarakatnya tidak melawan. Negaranya siapa? KPK ketuanya siapa? Ayo. Berapa banyak aja? Pak, boleh dong kenalan dulu, Pak? Ya, dengan Angga, Pak, dari KPK. Pak, kalau misalkan masyarakat nih pengen melawan korupsi gimana, Pak? Iya, banyak Pak caranya, Pak. Satu, masyarakat bisa melaporkan kejadian-kejadian korupsi yang ada di tengah-tengah masyarakat ke aparat penegak hukum. Masyarakat juga bisa turut serta dengan membantu pemerintah, membantu aparat dengan melakukan kegiatan yang bersih gitu ya. Tentu masyarakat ingin misalnya dalam pelayanan publik itu tidak melakukan suap, tidak melakukan gratifikasi kepada pemerintah gitu, kepada aparat pemerintah. Itu bagian kecil dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tapi kan masyarakat banyak yang takut, Pak, ketika melapor. Iya, sekarang KPK dan aparat penegak hukum bahkan di kementerian itu sudah mendesain bagaimana masyarakat bisa melapor tanpa diketahui identitasnya, sehingga itu sebagai jaminan masyarakat tidak perlu takut ya. Jadi aman untuk melapor karena identitasnya terjaga, tidak diketahui, sehingga efektif juga nanti dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di masyarakat. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak pribadi ya, masyarakat kita sekarang ini banyak membantu melawan korupsi nggak, Pak? Terus terang masyarakat baru sebagian kecil ya, walaupun kami juga selalu mengapresiasi banyak komunitas-komunitas masyarakat yang sudah berperan aktif dalam memberantas korupsi, misalnya melakukan sosialisasi, membantu KPK, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program-program, lalu juga menolak segala bentuk praktik korupsi. Itu kami kira sudah ada juga masyarakat, tapi kalau secara keseluruhan kami masih sangat mengharapkan. Kalau misalkan masyarakat tidak melawan, kira-kira ada penurunan kasus korupsi nggak, Pak? Kalau masyarakat tidak ikut serta, memang pemberantasan korupsi menjadi semakin berat ya, karena masyarakat ini kan sebagai objek yang menjadi korban. Kalau yang menjadi korban dari korupsi itu sendiri tidak melakukan action atau perbuatan yang membantu pemerintah untuk memberantas korupsi, pemberantasan korupsi bisa semakin lama. Abah Caca akan ngebom koruptor pakai ini nih, Pak. Nah, kalau misalkan masyarakat ingin membantu KPK, apakah ada kolaborasi atau bagaimana, Pak? Banyak Pak cara yang bisa dilakukan. KPK juga membuka channel-channel buat partisipasi aktif lewat pengaduan masyarakat. Lalu juga KPK punya program penyuluh anti korupsi yang dimana masyarakat yang punya keinginan untuk menjadi agent of change ya di masyarakat nanti bisa juga mendaftar di KPK, ada sertifikasinya sehingga nanti di masyarakat dia bisa menjadi kepanjangan tangan KPK untuk menyebarkan nilai-nilai integritas gitu ya di masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk lewat sosmed dan segala macam. Itu semua sekarang sudah dibuka dan masyarakat tinggal sedikit mencari tahu ya. Misalnya buka website KPK atau datang ke KPK dan seperti acara-acara seperti ini diharapkan partisipasi publik akan semakin meningkat. Jangan terpesona sama kita berdua ya. Iya, beda cerita. Beda cerita ya. Coba satukan aksi. Basmi korupsi. Mereka itu bukan lemas, tapi kenyang. Ada lagi habis jajan di pasaran yang ada di daerah Sayung. Ini KPK pun menyediakan di acara ini hiburan live music di panggung. Oh, lihat, wis ramai banget.